Tunanganku selingkuh dengan ibuku hingga punya anak. Di tengah kesibukan kantor yang penuh dengan deadline dan rapat, Broto dan Sania mulai saling mengenal. Awalnya hanya pertemuan singkat di pantry atau di ruang rapat. Namun pertemuan-pertemuan ini mulai terasa lebih berarti. Sania, yang dikenal sebagai seorang profesional dan berdedikasi, selalu membuat Broto terkesan dengan kemampuannya. Sementara itu, Broto yang dikenal sebagai pria penyabar dan penuh perhatian, mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekedar rekan kerja. Pertemuan mereka tidak hanya diisi oleh diskusi kerja, tapi juga obrolan ringan yang membuat keduanya merasa nyaman. Waktu-waktu makan siang bersama, jalan-jalan sore setelah jam kerja, dan saling bertukar cerita tentang kehidupan pribadi semakin mempererat hubungan mereka. Tak disadari, kedekatan ini bertransformasi menjadi rasa cinta yang mendalam. Broto merasa beruntung karena Sania adalah sosok yang dapat memahami dan mendukungnya di luar pekerjaan. Sania juga merasakan hal yang sama terhadap Broto, yang ternyata mampu membuatnya merasa istimewa. Mereka selalu tertawa bersama, dan Broto merasa ada sesuatu yang istimewa di dalam obrolan mereka. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin meningkat. Setiap hari mereka semakin sering berbagi waktu bersama, baik di luar rapat maupun di saat-saat santai. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk makan siang bersama di luar kantor. Saat duduk di restoran yang kecil yang nyaman, percakapan mereka berubah menjadi lebih pribadi. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk makan siang di luar kantor. Sania, aku baru sadar bahwa kita sering menghabiskan waktu bersama. Aku merasa nyaman saat bersamamu. Bagaimana denganmu? Broto mengawali percakapan. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku senang kita bisa berbicara tentang banyak hal dan membuat hari-hari di kantor terasa lebih ringan. Timpal Sania. Kadang-kadang aku merasa bahwa hari-hari yang sibuk ini bisa menjadi lebih berarti jika kita saling mendukung. Dan aku merasa kamu adalah orang yang tepat untuk itu. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu, Broto. Kamu membuatku merasa lebih bahagia dan percaya diri. Saat mereka selesai makan siang, Broto memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam. Sania, aku tahu kita sudah mulai dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Aku ingin kau tahu bahwa aku mulai merasa lebih dari sekedar teman. Aku benar-benar menyukaimu. Lanjut, Broto. Sania tersipu dan menatap Broto dengan penuh rasa terima kasih. Broto, aku juga merasa demikian. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Aku mulai menyukaimu lebih dari sekedar teman. Jawab Sania membuat keduanya lega. Keduanya saling tersenyum, merasakan kehangatan dari perasaan yang baru tumbuh di antara mereka. Dalam momen tersebut, mereka tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui batas-batas profesional dan menjadi sesuatu yang lebih pribadi dan berarti. Dengan hati yang penuh harapan dan kebahagiaan, Broto dan Sania memutuskan untuk memulai babak baru dalam hubungan mereka. Mereka merasa siap untuk menghadapi tantangan bersama dan menikmati perjalanan cinta yang baru mereka mulai. Broto semakin merasa terikat dengan Sania seiring berjalannya waktu. Suatu sore setelah seharian bekerja keras di kantor, mereka duduk berdua di sebuah kafe yang tenang, menikmati kopi dan kue. Suasana yang santai membuat Sania merasa nyaman untuk membuka hati. Broto, aku ingin bercerita sedikit tentang keluargaku. Tentu, aku sangat tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang kehidupanmu. Aku merasa kita semakin dekat. Sania menghela nafas, lalu mulai menceritakan tentang kehidupannya di luar pekerjaan. Ia mulai menjelaskan situasi keluarga mereka dengan penuh perasaan. Sebenarnya, aku tinggal bersama ibuku, Bunda Sima. Ayahku Ratno telah merantau ke luar negeri untuk bekerja sejak aku kecil. Kami jarang sekali berkomunikasi dengannya. Aku sangat merindukannya, tapi aku tahu dia bekerja keras untuk kami. Jelas, Sania. Itu pasti sangat sulit, Sania. Menjalani kehidupan sehari-hari hanya dengan ibumu pasti penuh tantangan. Jawab Broto tulus. Ya, memang begitu. Ibuku sangat kuat,
Tapi kadang aku merasa bersalah karena tidak bisa lebih banyak membantu. Dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan kami, meskipun tanpa kehadiran ayah. Mendengar cerita ini, Broto merasa hatinya tersentuh. Ia membayangkan betapa beratnya perjuangan Sania dan ibunya, dan betapa kuatnya mereka menghadapi segala kesulitan. Sania tersenyum lembut, merasa terharu dengan empati yang ditunjukkan Broto. Aku sangat bersyukur karena kau bisa mengerti dan peduli seperti ini. Terkadang aku merasa sendirian, tapi saat aku bersamamu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Sania, aku tidak hanya mencintaimu, tapi aku juga merasa terpanggil untuk mendukungmu dan ibumu. Aku ingin menjadi bagian dari kehidupan kalian dan memberikan perhatian serta dukungan yang kalian butuhkan. Itu sangat berarti bagiku, Broto. Aku tahu ibuku juga akan merasa senang jika mengetahui ada seseorang seperti kau yang peduli dan mendukung kami. Jawab Sania disertai dengan senyuman tulus, hingga mereka pun berpelukan. Seiring waktu, Broto mulai sering mengunjungi rumah Sania. Ia tidak hanya datang untuk bertemu Sania, tetapi juga untuk membantu Bunda Sima dalam berbagai hal. Saat Sania sedang bekerja atau sibuk dengan tugasnya, Broto seringkali membantu Bunda Sima dengan pekerjaan rumah, seperti membetulkan keran yang bocor atau membersihkan taman. Suatu hari, saat membantu Bunda Sima di halaman belakang rumah, Broto berbicara tentang rencana masa depan. Bunda Sima, aku hanya ingin memberitahumu betapa aku menghargai semua yang telah kau lakukan untuk Sania. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kau telah melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih Broto, itu sangat berarti bagi kami. Sania sangat bahagia karena ada seseorang yang peduli padanya dan mendukung kami. Jawab Bunda Sima. Dengan dukungan dan perhatian Broto, hubungan mereka menjadi semakin erat. Sania merasa lega karena memiliki seseorang yang memahami dan mendukung keluarganya. Keduanya semakin merasa terhubung, dan Broto menemukan kepuasan dalam membantu dan menjadi bagian dari kehidupan Sania dan Bunda Sima. Setelah beberapa kunjungan dan kebersamaan yang semakin erat, Broto akhirnya bertemu dengan Bunda Sima, ibu Sania. Dalam suasana yang lebih santai, suatu hari Broto diundang untuk makan malam di rumah Sania. Saat tiba, ia disambut hangat oleh Bunda Sima yang sedang menyiapkan hidangannya. Selamat datang Broto, kami sangat senang bisa berbagi makanan denganmu, sambut Bunda Sima. Terima kasih Bunda Sima, hidangannya terlihat sangat menggugah selera, jawab Broto senang. Selama makan malam, Broto dan Bunda Sima berbincang-bincang dengan akrab. Bunda Sima tampak sangat ramai dan penuh perhatian, dan Broto merasa nyaman berada di sekitar Bunda Sima. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati kopi dan kue. Bunda Sima, aku harus mengatakan sesuatu. Sania sering sekali berbicara tentang betapa hebatnya kau sebagai ibu, dan aku bisa melihat alasan dibalik semua pujian itu. Kau memiliki kehangatan dan kecantikan yang luar biasa, puji Broto. Bunda Sima tersenyum dengan malu-malu, merasa terharu oleh pujian tersebut. Sania yang mendengar pujian ini merasa tersipu dan tersenyum bangga. Oh Broto, kau terlalu memuji, tapi terima kasih. Itu sangat berarti bagi kami, sambung Bunda Sima. Tidak, aku sungguh serius. Sania memiliki banyak kualitas yang aku kagumi, dan aku yakin itu semua berasal dari teladan dan perhatianmu, jawab Broto. Bunda Sima merasa terharu mendengar pujian tersebut. Ia tahu betapa pentingnya mendapatkan pengakuan atas usahanya sebagai ibu tunggal. Aku merasa sangat bersyukur memiliki seseorang seperti kau dalam hidup kami, Broto. Kehadiranmu membuat hari-hari kami lebih ceria, tambah Bunda Sima. Aku juga merasa beruntung bisa mengenal kalian. Setiap kali aku berada di sini, aku merasa seperti bagian dari keluarga. Saat malam semakin larut, Broto memutuskan untuk pulang. Ia berdiri di depan pintu, siap untuk pergi. Dengan senyuman penuh kehangatan dan rasa terima kasih, Broto meninggalkan rumah Sania. Ia merasa semakin yakin dengan perasaannya terhadap Sania dan semakin terikat dengan keluarga kecil tersebut. Mendapatkan kesempatan untuk mengenal Bunda Sima dan melihat betapa kuatnya wanita itu, membuat Broto merasa lebih berkomitmen untuk mendukung mereka dan membangun masa depan bersama Sania. Keberadaan Broto di rumah Sania semakin sering.
Pada awalnya kehadirannya di rumah Sania hanya untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama Sania. Namun seiring berjalannya waktu, Broto mulai menyadari betapa banyaknya pekerjaan rumah tangga yang harus ditangani oleh Bu Dasima sendirian. Dalam upayanya untuk mendukung Sania dan ibunya, Broto memutuskan untuk terlibat lebih dalam. Broto mulai membantu membetulkan perabotan yang rusak di rumah, kaki kursi yang goyang, pintu yang berderit, dan keran yang bocor. Semuanya mendapat perhatian khusus dari Broto. Ia dengan telaten memperbaiki setiap masalah kecil, membuat rumah terasa lebih nyaman dan terawat. Selain itu, ia juga mengambil inisiatif untuk membersihkan halaman belakang yang sering terlupakan, memangkas tanaman-tanaman yang tumbuh liar, dan merapikan area sekitar rumah. Tak hanya berhenti di situ, Broto juga sering menawarkan bantuan di dapur. Ia menyadari bahwa Bu Dasima, meskipun sangat terampil, juga sangat sibuk dengan segala sesuatu urusan rumah tangga. Dengan penuh semangat, Broto mulai membantu memasak, mulai dari memotong bahan-bahan hingga membantu menyiapkan meja makan. Kehadirannya di dapur membuat suasana memasak lebih menyenangkan dan ringan. Seiring waktu, kehadiran Broto di rumah Sania tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Bu Dasima yang awalnya merasa canggung dan ragu dengan kehadiran Broto yang terlalu sering, mulai merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan. Ia menyadari bahwa Broto bukan hanya sekedar pacar Sania, tetapi juga seseorang yang benar-benar peduli dan ingin berkontribusi positif dalam kehidupan mereka. Momen-momen kebersamaan mereka mulai membentuk ikatan yang lebih kuat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di teras rumah, bercengkrama sambil menikmati teh hangat. Mereka juga sering berbincang ringan, berbagi cerita tentang hari-hari mereka dan saling memberikan dukungan emosional. Broto merasakan kepuasan dan kebahagiaan karena dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan Sania dan ibunya. Hubungan antara Broto dan Bu Dasima semakin erat. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda, Broto merasa bahagia karena tidak hanya bisa mendukung Sania, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga kecil tersebut. Momen-momen kebersamaan dan bantuan yang diberikan membuatnya merasa lebih terikat dan berkomitmen terhadap hubungan mereka, menjadikannya lebih dari sekedar pasangan, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga. Beberapa bulan berikutnya, Broto mendapat kabar bahwa Ratno, ayah dari kekasihnya, pulang ke rumah setelah sekian lama. Kehadiran Ratno, ayah Sania, setelah sekian lama merantau ke luar negeri, membawa suasana baru di rumah mereka. Kembalinya Ratno disambut dengan penuh harapan dan kebahagiaan oleh Sania dan Bu Dasima. Mereka telah lama menantikan momen ini. Dengan penuh kerinduan, berharap bahwa kehadiran Ratno akan membawa perubahan positif dalam hidup mereka dan mengembalikan keharmonisan keluarga yang sempat hilang. Ratno tiba di rumah mereka dengan penuh semangat. Setelah perjalanan panjang, ia disambut dengan hangat oleh air mata dan haru dari Bu Dasima. Suasana di rumah menjadi hidup kembali dengan kehadiran Ratno, penuh dengan cerita-cerita dari luar negeri, tawa, dan kebahagiaan yang menular ke seluruh keluarga. Ratno yang tampak lebih tua namun tetap penuh energi, berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas dan kehidupan keluarga yang telah lama ditinggalkannya. Ia berbagi kisah tentang pengalaman kerjanya dan momen-momen yang membuatnya merindukan rumah. Dalam suasana penuh kehangatan ini, Broto melihat kesempatan yang tepat untuk melamar Sania. Ia merasa bahwa kehadiran Ratno untuk kebahagiaan keluarga yang lengkap adalah momen yang ideal untuk mengungkap niatnya. Broto ingin melamar Sania di hadapan keluarganya yang utuh, sebagai bentuk penghargaan dan komitmennya terhadap Sania. Ia ingin memastikan bahwa lamaran tersebut akan diterima dengan penuh sukacita dan restu dari keluarga Sania. Broto mulai mempersiapkan lamaran dengan penuh perhatian. Ia merencanakan setiap detail dengan seksama, mulai dari memilih waktu yang tepat hingga memikirkan tempat yang spesial. Ia memutuskan untuk melamar Sania saat makan malam keluarga, di mana semua anggota keluarga berkumpul dan suasana terasa akrab dan penuh kebersamaan. Broto ingin momen tersebut menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Sania dan keluarganya. Ia juga mempersiapkan sebuah cincin pertunangan yang indah, simbol dari komitmennya yang tulus.
Broto memilih cincin yang simpel namun elegan, mencerminkan rasa cinta dan penghargaan yang mendalam. Selain itu, ia merancang sebuah pidato singkat yang penuh dengan perasaan untuk diucapkan saat melamar. Ia ingin memastikan bahwa kata-katanya mencerminkan betapa berartinya Shania baginya dan betapa seriusnya ia dalam menjalin hubungan mereka. Pada hari yang telah ditentukan, Broto merasa campur aduk antara gugup dan bersemangat. Ia mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk memastikan bahwa momen tersebut berlangsung dengan lancar. Saat makan malam keluarga dimulai, Broto merasa sedikit cemas, tetapi juga yakin bahwa ini adalah langkah yang besar. Setelah makan malam usai, Broto meminta perhatian dari semua orang. Ia berdiri di depan Shania dengan cincin di tangan, siap untuk mengungkapkan niatnya. Ratno dan Budasima yang juga merasakan kegembiraan dari momen tersebut menyaksikan dengan penuh harapan dan dukungan. Broto mengungkapkan rasa cintanya kepada Shania, menjelaskan betapa pentingnya Shania dalam hidupnya dan bagaimana ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Shania. Dengan penuh keharuan, Broto melamar Shania, berharap bahwa restu dari keluarga akan diberikan. Momen itu menjadi titik balik yang emosional dan membahagiakan Shania, yang terharu dan penuh kebahagiaan menerima lamaran Broto dengan penuh rasa syukur. Keluarga mereka merayakan momen tersebut dengan sukacita, merasa bahwa kehidupan mereka telah kembali utuh dengan kehadiran Ratno dan pertunangan Shania. Broto merasa lega dan bahagia karena lamaran yang telah dipersiapkannya dengan penuh cinta diterima dengan baik, menandai awal babak baru dalam hidup mereka. Acara pertunangan Broto dan Shania berlangsung dalam suasana penuh kebahagiaan dan harapan. Namun kebahagiaan itu ternoda oleh berita bahwa Budasima sedang mengandung anak kedua. Kehamilan ini membuat rencana pernikahan mereka harus ditunda untuk sementara waktu. Meskipun Broto memahami situasi tersebut, ia tetap merasa bahagia karena Shania dan Budasima menerima kehadirannya dengan hangat. Broto dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan hubungan mereka. Ia berjanji akan selalu mendukung Shania dan keluarganya dalam segala keadaan. Shania merasa berterima kasih atas pengertian dan dukungan Broto. Ia semakin yakin bahwa Broto adalah pria yang tepat untuknya. Beberapa bulan kemudian, tanpa sepengetahuan Shania, Ratno mengajukan gugatan cerai terhadap Budasima. Berita ini mengejutkan Budasima dan mengguncang stabilitas keluarga kecil mereka. Budasima berusaha keras menjaga rahasia ini dari Shania agar tidak menambah beban emosionalnya. Shania mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi Budasima berusaha menutupi kesalahannya. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Ratno yang baru pulang tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap Broto dan hubungan Shania. Shania merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berusaha mencari tahu lebih jauh. Ratno mengejutkan semua orang dengan melarang pernikahan antara Broto dan Shania. Ia mengajukan berbagai alasan yang tidak jelas dan tidak memuaskan bagi Shania. Larangan ini membuat Shania merasa bingung dan sangat kecewa. Ia berusaha memahami alasan dibalik keputusan ayahnya, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Nah, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting. Aku tahu kalian semua senang dan bersemangat dengan pertunangan ini, tapi aku harus memberitahu kalian bahwa aku tidak setuju dengan pernikahan antara kamu dan Broto. Ucap ayahnya dengan nada serius. Suasana di ruangan berubah menjadi canggung. Shania menatap ayahnya dengan penuh kekhawatiran. Sementara Broto tampak terkejut dan bingung. Ayah, mengapa? Aku dan Broto sudah merencanakan masa depan kami bersama. Apa alasan ayah menolak? Tanya Shania dengan mata yang hampir mengeluarkan air mata. Ada beberapa alasan yang aku pikirkan, tapi aku rasa ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Aku hanya merasa bahwa ini bukan keputusan yang terbaik untuk kalian, jawab ayahnya. Shania merasa kebingungan semakin dalam. Ia tidak mengerti apa yang salah dan mengapa keputusan yang mereka anggap sudah matang harus ditolak begitu saja. Ia berusaha mencari penjelasan lebih lanjut. Ayah, tolong beritahu aku apa alasannya. Aku tidak bisa memahami mengapa ayah menolak tanpa memberitahu alasan yang jelas. Apa yang membuat ayah seperti ini? Ratno akhirnya mengungkapkan kebenaran yang pahit kepada Shania. Ia memberitahukan Shania bahwa Budasima telah berselingkuh dengan seorang pria lain dan anak yang dikandungnya adalah hasil hubungan gelap tersebut.
Ratna mengakui bahwa keputusan untuk menceraikan Budasima adalah akibat dari pengkhianatan yang dilakukannya. Ratno, dengan wajah yang tampak lelah dan penuh beban, mulai membuka percakapan dengan nada yang berat. Sania, aku tahu keputusan ini sangat mengejutkanmu dan mungkin terasa tidak adil. Ada alasan mendalam di balik keputusan ini dan aku perlu untuk memberitahumu kebenarannya. Beber ayah Ratno. Sania menahan nafas menunggu dengan sabar. Meskipun hatinya sudah merasakan kegelisahan yang mendalam. Dasima, ibumu telah berselingkuh dengan seorang pria lain. Anak yang sedang dikandungnya sekarang adalah hasil dari hubungan gelap itu. Tambahnya dengan suara bergetar menahan sesak di dada. Pernyataan Ratno seperti pukulan telak bagi Sania. Air mata mulai mengalir di pipinya dan ia merasa seperti seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Kepalanya berputar dan hatinya terasa hancur mendengar pengakuan yang begitu mengejutkan dan menyakitkan. Aku memutuskan untuk menceraikan Dasima karena pengkhianatan ini. Aku merasa tidak bisa melanjutkan hubungan kami setelah apa yang terjadi. Aku tahu ini tidak akan mudah untukmu, tapi aku rasa kau perlu tahu kebenarannya. Sania terdiam sejenak, berusaha memproses informasi yang baru saja diterimanya. Rasa sakit dan kemarahan yang mendalam mengisi hatinya. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percayai dan cintai. Kepercayaan yang ia miliki terhadap keluarga dan hubungan mereka terasa hancur seketika. Setelah mendengar pengakuan Ratno mengenai perselingkuhan Budasima, Sania merasa di seluruh dunianya runtuh. Air mata terus mengalir dan rasa sakit di hatinya terasa begitu mendalam. Namun, Ratno belum selesai mengungkapkan kebenarannya. Dengan wajah yang tampak penuh kesedihan dan beban, Ratno melanjutkan penjelasannya. Sania, aku tahu ini sangat sulit untukmu, dan aku merasa sangat berat mengungkapkan ini, tapi ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Broto adalah selingkuhan ibumu, dan anak yang sedang dikandungnya adalah hasil hubungan mereka. Bongkar Ratno pelan. Sania terkejut mendengar pengakuan itu. Rasanya seperti tanah di bawah kakinya runtuh, meninggalkan dirinya dalam kegelapan total. Semua keyakinan dan cinta yang ia miliki terhadap Broto terasa hancur seketika. Setiap kenangan indah yang mereka bagikan bersama kini terasa seperti kebohongan belaka. Apa? Apa maksudmu, Ayah? Bagaimana bisa Broto terlibat dalam semua ini? Aku tidak bisa percaya ini. Selama ini aku merasa Broto adalah satu-satunya hal baik dalam hidupku. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Tanya Sania tak terima kekasihnya dituduh begitu saja. Aku tahu ini sangat sulit untuk diterima. Hubungan gelap antara Budasima dan Broto dimulai beberapa bulan yang lalu. Pada awalnya Budasima mengatakan bahwa dia merasa kesepian dan membutuhkan seseorang untuk bicara. Namun lama-kelamaan, hubungan mereka menjadi lebih dari sekedar pertemanan. Sania merasa keputusannya semakin mendalam. Setiap kata yang diucapkan Ratno semakin menyakitinya, membuatnya merasa terpojok. Rasanya seperti dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba hancur. Setiap detik, kenangan indah yang ia miliki dengan Broto menjadi semakin menyakitkan. Aku tahu bahwa Broto sangat menyayangimu, tapi apa yang terjadi antara mereka sangat menghancurkan. Dasima tidak pernah mengakuinya, sampai aku ketahui semua ini secara tidak sengaja. Broto dan Dasima terlibat dalam hubungan yang tidak sehat. Sania merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang selama ini ia percayai dan seharusnya menjadi sumber dukungan dan cinta, justru terlibat dalam pengkhianatan yang mengerikan. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Semua yang aku percayai dan cintai ternyata penuh dengan kebohongan. Broto, ibuku, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Aku merasa sangat terluka dan bingung. Tangis Sania mulai terdengar. Ratno berusaha menjelaskannya lebih lanjut, mencoba menjelaskan betapa rumit dan sulitnya situasi ini. Ia merasa bersalah dan ingin Sania memahami betapa beratnya keputusan yang diambilnya. Namun, kata-kata Ratno terasa tidak memadai untuk meredakan rasa sakit yang dialami Sania. Sania, aku tahu ini sangat sulit bagimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku melakukan ini karena aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku berharap kau bisa menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Jawab Broto sambil memeluk anaknya yang malang. Sania mengangguk dengan air mata yang masih mengalir deras. Ia merasa hancur dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup setelah mengetahui semua kebenaran yang menghancurkan ini.
Rasa sakit dan kebingungan yang mendalam mengisi hatinya, dan ia merasa kehilangan arah. Namun meskipun hatinya penuh dengan luka, Sania tahu bahwa ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi kenyataan pahit ini dan mencari jalan untuk melanjutkan hidupnya. Setelah mengetahui kebenaran yang pahit dari ayahnya, Sania merasa tidak mampu menahan kemarahan dan kesedihannya. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Broto untuk mengungkapkan semua perasaannya. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe yang sepi, tempat di mana mereka biasanya berbagi kebahagiaan. Namun kali ini, suasana terasa berat dan penuh ketegangan. Sania tiba lebih dulu, duduk di sebuah meja di sudut kafe. Ketika Broto masuk, ia melihat wajah Sania yang tampak marah dan penuh kesedihan. Broto merasa hatinya terbebani dengan rasa malu dan penyesalan, terutama karena ia tahu bahwa tindakannya salah telah mengakibatkan banyak masalah. Ia mendekati meja, tetapi sebelum sempat berkata apa-apa, Sania sudah meledak. "Bagaimana mungkin kau melakukan ini, Broto? Aku telah memberikan segalanya untukmu dan inilah yang kau balas. Kau ternyata hanya sebuah kebohongan besar dalam hidupku. Aku merasa dirimu hanya bermain-main dengan perasaanku." Sania mulai mengamuk. Sania merasa kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Ia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dia anggap sebagai harapan dan kebahagiaan. Kata-kata Sania mengalir deras, penuh dengan kemarahan dan rasa sakit yang tidak tertahan. "Sania, aku sangat menyesal. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku tahu semua ini sangat mengecewakan, dan aku merasa sangat malu atas apa yang telah terjadi." Elak Broto. "Rasa malumu tidak cukup untuk menghapus semua pengkhianatan ini. Selama ini aku percaya padamu, dan sekarang aku harus menghadapi kenyataan bahwa kau telah merusak semuanya. Aku merasa diriku dikhianati oleh orang yang aku cintai dan aku percayai." Broto mencoba menjelaskan dan minta maaf, tapi kata-katanya terasa tidak memadai untuk meredakan kemarahan Sania. Setiap kali ia bersuara, Sania hanya semakin marah dan kecewa. "Kau tahu, aku tidak hanya marah pada dirimu. Aku marah pada diriku sendiri karena telah mempercayaimu dan mengabaikan semua tanda-tanda yang ada. Aku merasa seperti seluruh dunianya runtuh." Pertengkaran mereka semakin memanas. Emosi Sania tak bisa dibendung lagi. Sementara Broto hanya bisa duduk dalam keputusasaan. Rasa malu yang dirasakannya semakin mendalam karena ia tahu bahwa tindakannya telah merusak banyak hal, termasuk reputasinya sendiri. "Aku minta maaf, Sania. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku akan siap menanggung semua akibatnya. Aku hanya berharap kau bisa menemukan cara untuk memaafkanku suatu hari nanti." Perasaan malu dan penyesalan Broto semakin dalam, terutama setelah kejadian tersebut tersebar luas di media sosial dan di lingkungan kerja mereka. Dia menghadapi hujatan dari banyak pihak yang mengetahui perbuatannya. Situasi semakin buruk ketika Broto menerima kabar dari perusahaannya bahwa ia dipecat dari pekerjaannya. Keputusan ini diambil sebagai akibat dari skandal yang melibatkan dirinya dan dampaknya terhadap citra perusahaan. "Broto, kami sudah mempertimbangkan dengan matang dan kami tidak bisa mempertahankanmu di perusahaan kami. Kami harus memutuskan hubungan kerja ini seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakanmu," ungkap HR perusahaan. Berita pemecatan ini menambah beban emosional yang dirasakan Broto. Ia merasa terpuruk dan tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Ia memahami hujatan dari lingkungan sosialnya, dan perasaannya yang penuh penyesalan tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Sementara itu, Sania merasa sulit untuk memaafkan Broto dan menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang pernah dicintainya telah menyebabkan begitu banyak masalah dalam hidupnya. Ia merasa kesedihan dan kemarahan yang mendalam, berusaha untuk memproses semua perasaan tersebut dan mencari cara untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih baik. Setelah berita tentang hubungan gelap antara Broto dan Dasima tersebar, situasi semakin memburuk bagi Broto. Kisah mereka menjadi viral di media sosial, dengan banyak orang membagikan dan membahas skandal tersebut. Berita ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform, dan dampaknya sangat merugikan bagi Broto. Setiap hari, Broto menghadapi sorotan publik yang tidak diinginkan.
Berita tentang hubungan gelapnya dengan Dasima dan masalah yang ditimbulkan menyebabkan reputasinya hancur. Komentar-komentar negatif, hujatan, dan cemoohan mengisi kolom komentar berita dan media sosial. Broto merasakan beban berat di pundaknya, baik secara emosional maupun sosial. Artikel berita, skandal selingkuh, Broto karyawan yang dipecat terlibat dalam hubungan gelap dengan ibu dari pasangan kekasihnya. Sungguh mengecewakan melihat bagaimana seseorang bisa menghancurkan hidup orang lain begitu saja. Broto benar-benar kehilangan rasa malu, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Keadaan ini menyebabkan Broto kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Setiap kali ia melamar pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang dulu mungkin tertarik padanya kini ragu untuk merekrutnya karena reputasinya yang sudah tercemar. Dia seringkali diabaikan dalam proses perekrutan atau ditolak setelah wawancara ketika latar belakangnya diketahui. Manajemen rekrutmen berkata, "Kami menghargai pengalaman dan keterampilan Anda, tetapi kami khawatir tentang dampak negatif yang mungkin timbul akibat berita yang beredar. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan aplikasi Anda." Broto juga merasakan dampak langsung pada hubungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Banyak orang yang dulu ia anggap teman atau kolega, sekarang menjauh darinya. Ia menjadi bahan olok-olok dan cemoohan dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, Broto juga merasakan tekanan dari keluarga dan masyarakat sekitar yang merasa malu dan kecewa atas perbuatannya. "Kami tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Nama baik keluarga kami sudah tercemar, dan kami merasa sangat tertekan dengan apa yang terjadi," bentak ayah Broto. Dalam suasana yang penuh tekanan ini, Broto merasa terpuruk dan kesepian. Ia berjuang untuk menghadapi realitas yang hancur dan merasa sulit untuk menemukan arah baru dalam hidupnya. Keterpurukannya semakin mendalam karena dia harus menanggung rasa malu dan penyesalan yang mendalam atas tindakan yang telah menghancurkan banyak hal dalam hidupnya. Broto dalam pikirannya, "Bagaimana bisa aku memperbaiki semua ini? Aku merasa seperti telah kehilangan segalanya. Mungkin aku tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan kesempatan yang telah kucemari." Setelah mendengar semua pengakuan dan menghadapi kenyataan yang menyakitkan, Sania merasakan kesedihan yang mendalam. Namun dalam waktu-waktu sulit ini, Ratno tetap berada di sampingnya. Dukungan dan cinta ayahnya memberikan kekuatan bagi Sania untuk menghadapi rasa sakit dan mengatasi kepedihan emosional. Sania akhirnya mulai menerima kenyataan dan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Meskipun perjalanannya tidak mudah, Sania menemukan kekuatan dalam dirinya untuk move on dan melanjutkan hidup. Ratno yang merasa bersalah dan bertanggung jawab atas penderitaan yang terjadi, berusaha memperbaiki hubungan mereka dan memberikan dukungan penuh kepada Sania. Setelah menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan akibat skandal yang melibatkan Broto dan Dasima, Sania merasa perlu untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya untuk menyembuhkan diri dan melanjutkan hidup. Melihat betapa beratnya keadaan dan bagaimana hidupnya terasa semakin terpuruk, ia memutuskan untuk mengikuti keputusan ayahnya, Ratno, untuk pindah ke luar negeri. "Sania, aku tahu situasinya sangat sulit untukmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku telah memutuskan untuk pindah ke luar negeri untuk memulai lembaran baru. Aku ingin kau ikut denganku agar kita bisa memulai hidup baru bersama." Sania, meskipun merasa berat untuk meninggalkan segala sesuatu yang sudah dikenal, akhirnya memutuskan untuk mengikuti ayahnya. Keputusan ini merupakan langkah besar yang diambilnya untuk melarikan diri dari kenangan pahit dan menemukan kesempatan baru untuk memulai hidup dari awal. "Aku perlu menjauh dari semua ini. Mungkin dengan pergi ke suatu tempat yang baru, aku bisa menemukan diriku kembali dan memulai hidup baru tanpa beban masa lalu," kata Sania dalam hati. Proses perpisahan dengan tempat tinggal lama dan lingkungan yang familiar adalah momen yang emosional bagi Sania. Ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman, tempat-tempat yang dikenalnya, dan bahkan kenangan-kenangan indah yang pernah ia miliki di sana. "Ini adalah keputusan yang sulit, tapi aku tahu ini adalah yang terbaik untukku. Aku perlu memulai dari awal dan menemukan cara untuk sembuh dari semua luka ini." Sesampainya di negara tujuan, Sania mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Ratno menyambutnya dengan penuh kasih dan dukungan, berusaha membantu Sania beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Sania memulai kehidupan barunya untuk mencoba berbagai kegiatan, menjelajahi tempat-tempat baru, dan berusaha membangun kembali kepercayaan diri dan kebahagiaan. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semua ini bersama. Aku akan selalu ada untukmu. Meskipun proses penyesuaian dan penyembuhan memerlukan waktu, Sania mulai merasakan perubahan positif dalam hidupnya. Lingkungan baru memberinya kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan menemukan kembali semangat hidupnya. Ia mulai menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan berfokus pada hal-hal yang membantunya untuk sembuh dan berkembang. Meskipun aku masih merasa sakit dari masa lalu, aku tahu bahwa aku memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru di sini. Aku akan terus berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupku, kata Sania dalam hati. Seiring berjalannya waktu, Sania mulai merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih positif. Meskipun kenangan masa lalu tetap ada, ia belajar untuk menerima dan memaafkan, serta bergerak maju dengan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik.